Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ikan cana lagi ya. Dan yang menarik di sini saya akan membahas salah satu maskot ikan cana yang ada di rumah saudara saya, Romi Haryanto. Kebetulan ikannya ini ada di belakang nih. Jenis cana maru ya? Ini dari jenis cana maru, lokalitinya tuh Sentarum. Lokaliti Sentarum. Kita akan tanya-tanya nih salah satu ikan cana ini untuk kontes juga ini. Ini disiapin buat kontes juga sih si ikan ini. Disiapin untuk kontes. Jadi kira-kira apa aja yang dipersiapkan, dan kalau misalkan cara treatmentnya sendiri dari mental ataukah dari perawatan warna atau bunga dan yang lainnya lah, pakan juga bisa. Kita coba langsung tanya ke saudara saya, Romi Haryanto. Nah, ini kan posisinya ikan ini disiapin buat kontes ya, Mi? Ya. Nah, ini tuh di keep dari dulu dari size 15 cm. Dari size 15 cm sekarang udah size 38. Size 38. Nah, kalau soal treatmentnya tuh ya pakan ya paling yang banyak mengandung protein lah. Pertama udang, jangkrik, terus cacing merah, cacing tanah. Kalau misalkan peletnya sendiri dikasih juga atau? Kalau ini sih nggak masuk pelet. Oh, pelet nggak dikasih. Nggak dikasih pelet. Cuman pakan-pakan aja sih yang mengandung protein tinggi. Jadi tadi tuh untuk pakannya sendiri biasa Romi itu dia kasih berupa, kalau katak dikasih nggak? Katak jarang. Soalnya kan jarang ya. Soalnya kan susah juga sih. Belinya juga, kalau beli mahal. Paling kayak udang kayak gitu ya. Kalau katak sih selingan, kalau misalkan ada ya dikasih, kalau nggak ada ya nggak dipaksain lah. Untuk pakannya sendiri biasa Romi kasih ikan cana ini berupa cacing, udang, dan kalau untuk katak untuk selingan aja ya. Ya, jarang. Nah, untuk menghasilkan ikan cana yang galak lah intinya, settle kayak gitu ya. Biasanya tuh untuk dikasih pakannya sendiri berapa hari atau berapa minggu sekali gitu? Kalau dulu sih size kecil, size 15 sampai size 20 itu kasih makan paling seminggu tuh 2 kali. Senin sama Kamis. Biar ngejaga postur tubuhnya juga sih, biar nggak terlalu gendut gitu kan. Kalau misalkan emang terlalu gendut juga kurang ideal dilihatnya. Kurang ideal, jelek juga dilihatnya gitu kan. Nah, kalau udah size 30 up ya paling kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu kan, nggak nentu lah semutnya ngasih pakan sih. Dan untuk biasanya untuk kontes sendiri ada ukuran yang harus ditentuin atau apa gitu? Ada sih, kalau ukuran kayak gini tuh udah masuknya kelas senior. Kelas senior. 37 sampai 45 kalau sampai 40 itu udah masuk senior ini. Ya, nggak, kalau soal menang kalahnya sih bukan tujuannya ya. Bukan menjadi patokan lah ya. Tujuannya ya itu silaturahmi, ketemu sama kiper-kiper lain gitu kan. Itu sih yang paling asiknya di kontes itu. Jadi intinya tuh kalau kalah menang itu udah biasa lah ya. Udah hal biasa. Intinya kalau misalkan kita datang ke tempat kontes, kita nambah saudara, silaturahmi juga,
Dan kalau untuk ikannya sendiri biasanya kan kadang tuh ikan ketika di rumah kita bagus ya. Nah kalau misalkan sudah dibawa ke tempat kontes atau apa, kadang ada juga ikan yang jem gitu ya, mager biasanya. Itu karena faktor apa ya biasanya, Mi? Oh itu sih tergantung lagi, kembali ke kiper treatmentnya. Kalau saya kan ini mau ganti air langsung settingan apapun langsung si ikan langsung settle gitu kan. Jadi kalau misalkan kontes nanti ikan baru masuk juga insya Allah udah langsung settle gitu kan. Itu kembali lagi sih rahasia kiper Masing-masing ya. Dan biasanya kalau misalkan penilaian paling tertinggi nih untuk jenis cana sendiri, selain dari postur tubuh atau dari warna atau apalah, paling utama apa nih? Paling utama sih mental Paling utama. mental atau penguasaan tank dia. Jadi si ikan pertama masuk tank itu settle, terus menguasai tank, berenang kesana kesini gitu tuh udah Jadi nilai tambah lah ya. nilai tinggi itu, Nilai paling tinggi. tinggi itu. Kalau bunga sama warna itu ya nggak Tambahan terlalu aja ya. menjamin gitu kan. Ada ikan kemarin tuh di SCH itu ikan bunganya banyak, warna udah kuning, tapi mojok diem terus. Diam terus. Ah, Itu otomatis akan mengurangi dari penilaiannya sendiri ya. mengurangi poin gitu. Jadi intinya tuh kalau misalkan untuk jenis cana sendiri, misalkan di tempat kontes, yang paling utama dinilai itu dari mental, Ya, penguasaan tank. penguasaan tank, dan itu pun posisinya beberapa hari sebelum ikan sudah dimasukin ya. Ya, itu penilaian paling Sabtu. Nah, masuk tank tuh ikan tuh paling lambat tuh Kamis lah. Kami sudah harus masuk. Kamis harus sudah masuk. Jadi kalau misalkan Sabtu penilaian, 2 hari sebelum ikan sudah masuk Sudah dalam masuk. tank ya. Nah sekarang sebenarnya saya akan menanyakan nih, kalau untuk dari jenis cana maru sendiri ada berapa jenis nih? Kalau dari varian maru ini ada dua Jenis, red sama yellow. red sama yellow. Dan untuk lokalitinya sendiri ada maru apa aja tuh? Kalau yang hampir sama sih, yellow ada dari Kapuas, ada dari Sentarum, ada dari Yellow Rio, ada Jambi, banyak sih kalau sekarang gitu kan. Banyak lagi. Nah yang red pun ya sama, nggak jauh beda. Ada Jauh beda. dari Pangkalabuan, terus ada dari Samarinda, gitu sih. Malaysia juga ada, Thailand ada. Oh Malaysia, Thailand juga ada. Ada. Cana maru. Nah untuk settingan ininya sendiri, apabila kita tuh biasanya kalau misalkan kuras tank, biasanya ada air yang harus disiapin terlebih dahulu. Oh iya. Ataukah air langsung dari apa gitu? Kalau saya sih biasa nguras tank di 2 minggu sekali sih kalau buat maru ya. Kalau buat maru 2 minggu sekali, ganti air itu paling setengah, terus ditambah air baru, air endapan. Air endapan. Saya di sini airnya air pump sih. Air pump. Jadi sebelum air diganti, air itu harus diendapin dulu. Diendapin dulu. Kira-kira berapa hari gitu? Kalau air endapannya itu paling semingguan sih. Seminggu diendapin, dan setelah itu posisinya dimasukin, dan itu pun tidak dikuras semua ya? Nggak dikuras semua, paling setengahnya. Setengahnya juga. Paling banyak setengahnya. Karena biar ikannya juga nggak stres ya kalau misalkan air langsung. Saya ngandung kaporit juga sih kalau air pump gitu kan. Kecuali yang punya uang lebih gitu kan, ya beli air galon lebih enak. Nah, setahu saya kalau misalkan cana maru ini berbeda sama ikan cana-cana yang lain, apakah harus hangat ataukah dingin gitu? Oh, kalau cana maru ini suhunya sih di 22 derajat. Kurang lebih di 22 derajat. 22. Jadi lebih ke hangat-hangat gitu ya? Ke hangat. Lebih ke hangat-hangat gitu kalau maru. Karena di habitatnya sendiri emang agak panas lah ya? Iya, agak panas gitu kan, dari Kalimantan sama
Sulawesi, Samarinda kayak itu kan habitatnya panas. Kalau Maru sendiri. Nah, untuk ininya sendiri posisinya kan sebentar lagi kita tuh akan ada kontes ya di Iya. Bandung tuh. Mm-mm. Di Bandung tuh tepatnya ada di mana, Mi? Itu tuh nanti tanggal 5-6 Juni itu di Ciwok. Di Cibok ya. Nah, di Ciwok. Akan ada kontes di Bandung Perdana. di Bandung, kontes ikan cana yang apa ya, mengundang beberapa ini juga lah ya. Iya. Soalnya perdana juga sih di Bandung gitu kan. Pasti nanti dari luar kota ataupun yang daerah mana Pasti datang semua. pasti datang semua. Nah, kira-kira nanti Romi akan datang ke sana apa gimana? Iya. Mau ke sana soalnya kan buat ini juga Persiapannya. persiapan. Jadi nanti kita tuh akan lihat jenis-jenis ikan kontes yang ada di Ciwok nanti. Ciwok nanti ya. Tepatnya di Bandung ya, Mi? Iya, di Ciwok di Bandung nanti. Ciwok Bandung. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan saya mengenai ikan maru yellow centarum, salah satu maskot punya saudara saya itu. Keren ya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.